Clubbing di bulan puasa. Benar. Kebanyakan clubbing repot bacanya. Terus? Masih pengaruh. Suara Kalbu ini disiarkan langsung oleh 88,4 ARH Global Radio Jakarta. Finalisnya? Usman Zasiri Bandung. Iya, Langsung silakan aja. masuk Manza Siri dan kita masuk ke Suara Kalbu. Aduh, punya kakak satu-satunya ngeselin banget. Coba bayangin, dia ini belum bangun-bangun nih dari kemarin nih. Dia habis pulang dugem. Pada tahu nggak dugem apa? Sialan. Dunia gembrot lagi. Itu yang tung tung tudung tung 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 tudung tung tung. Gitu. Kan nggak boleh ya bulan puasa dugem ya? Boleh nggak? Sini pada suka dugem gak? Yaelah jawab lo udah termasuk suka. Aduh bener-bener tuh Kak Indra tuh ngeselin banget. Dia gara-gara... Assalamualaikum dong, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue parkir dulu perahunya. Lo muat ya motor, mobil, perahu dan semua ya? Lama-lama muntah gue bentar lagi. Ki, Apa? nih, Apa? Lu mau ngajakin kakak gue dugem kan? Lu mau ngajakin kakak gue dugem? Kagak pakai. Dia tuh gara-gara lu ngajakin dia dugem, dia kagak bangun-bangun tuh. Tidur udah 4 hari kagak bangun-bangun. yang artinya, lu panjang banget marahnya. Ini undangan dugem di diskotik mana nih? Jungle yang ceramah bagus. Mana ada di diskotik orang ceramah? Mumpung Tuh, Ramadan nih. mana? Lu coba lihat deh. Masa di disko, masa di tempatnya hutan jungle? Iya ya, tapi digelar saja ada. Di Nggak sana. boleh. Udah lu jangan macem-macem. Bulan puasa kagak ada dugem-dugem. Gua gini. Kagak bisa. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Oh. Ese, su eno, iya. Ini kaca. Gua baru bang. Gua Beres. Eno, lu katanya mau beli drum. Ini barangnya. Hari ini teman lo. Second ya? Second. Ini teman lo. Iya. Jadi nggak? Pun. Ya bagaimana orangnya Mau kagak kemana? ada. Mau kemana? Mau dugem. Oh, dugem. Ikut dong. Dugem nggak apa-apa kok halal. Ya. Bentar. Tadinya gua mau ngundang elu, tapi kemarin gua terakhir gua ajak dugem nyolong sendal. Lu pengen gua di masjid. Mau dugem ya? Iya, Dugemnya kita mau biasanya dugem. di mana sih? Gimana, Ri? Sebentar. Apa? Uang gua cuma bisa bertiga sama kakak lu. Gua udah siapin duitnya nih. Loh, ya udah kakak gua nggak usah ikut. Gua biar bertiga sama gua Loh, aja udah. Gua udah siapin uang gede banget nih buat kakak lu. Kalau Coba. Wah. Gua tahu nih, dilihat, diraba, diterawang. gua udah siapin buat lu. Gua sama kakak lu dua bertiga. Lu kagak ikut. Udah tunggu dulu. No, lu datang ke sini tahu nggak nih acara apa? Ini acara Bugito. Buka gitu lah. Coba lo sekarang. Coba. Nih, Bugito. Bu Gito, Terus? buka gitu loh. Lagi dua endor. Jodoh. Jodoh tuh Iya. Bugito. Emang drama jodoh. Oke, sekarang kita mau kasih hadiah kuis ini persembahan dari IMT. Masih di Bugito. Buka gitu lah. Aduh. Alhamdulillah. Kayaknya naga-naganya ada teman gue suka sama lu nih. Iya Tapi nih. tiketnya nggak cukup kalau ngajak dia berarti kan berlapan. Emang lu pikir satu orang nih gue 8 Jam gitu ya? banget. Gak apa-apa deh gue bayarin Ya semuanya. gue dibayarin loh. Nggak apa-apa berlapan belum Emang selusin. kalau bulan puasa gaul ke clubbing juga ya? Kadang-kadang ya, Ri, ya, gitu. Enak. Gaul zaman sekarang gitu. Dugem. Untung gue orang zaman dulu ya. Ya udah deh, kalau gitu sekarang kita masuk ke segmen apa nih? Suara Kolbu. Suara Suara Kalbu. Kalbu. Nah terus? Topiknya clubbing di bulan puasa. Benar. Kebanyakan clubbing repot bacanya. Terus? Masih pengaruh. Suara Kalbu ini disiarkan langsung oleh 88,4 ARH Global Radio Jakarta. Finalisnya? Usman Zasiri Bandung. Iya, Langsung silakan aja. masuk Manza Siri dan kita masuk ke Suara Kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat-sahabatku, pemirsa Global TV yang merindukan cinta Allah. Dalam terminologi Al-Quran, kebahagiaan hidup manusia terbagi dua.
ada kebahagiaan semu, mata'ul gurur, ada kebahagiaan hakiki, mata'an hasanah. Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang bersifat sesaat dan berujung kesengsaraan di akhirat. Banyak saudara-saudara kita yang terjebak di sini, salah mengambil keputusan. Ketika berhadapan dengan stres dan segudang persoalan hidup, mereka mengambil kebahagiaan semu ini dalam bentuk dugem alias dunia gemerlap. Dugem tentu identik dengan seks bebas, lekat dengan narkoba. Mereka bilang dengan seks bebas kebutuhan biologis bisa terpenuhi. Dengan narkoba kita bisa fly to the sky sampai ngacai ngabarabai. Sahabatku, apa betul dengan cara itu mereka bahagia? Belum tentu. Survei membuktikan banyak orang setelah dugem justru tambah pusing. Kenapa tidak jadi solusi? Dia hanyalah mata'ul gurur, kebahagiaan semu yang menipu. Kalau mau pilih kebahagiaan hakiki yang dalam surat Hud ayat 3 digambarkan sebagai mata'an hasanah. Imam Qatadah radhiyallahu anhu saat menafsirkan ayat ini sebagaimana dikutip dalam tafsir besar At-Tabari memberikan nasihat untuk kita. Fakhudhuhu bi ta'atillah wa ma'rifati haqqihi fa innahu mun'aimun. Raihlah kebahagiaan hakiki ini dengan totalitas kepatuhan dan makrifat kita kepada Allah, sebab dialah satu-satunya zat yang memberikan nikmat kebahagiaan untuk kita. Ingin bahagia, dekat dengan Allah, demikian kata Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Islam menanggapi dugem di bulan puasa? Mari kita buka. Dalam surat Az-Zariyat 17:18 Allah melukiskan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa hum bil ashari yastaghfirun. Mereka orang-orang soleh sedikit sekali tidur malam karena mereka memperbanyak sholat sunat diakhiri dengan istighfar hingga menjelang terbit fajar. Zikir sepanjang malam. Dengan demikian Islam tidak membenarkan dugem dunia gemerlap, tapi Islam menganjurkan zikir gemerlap. Zikir yang mengantarkan kita bisa menikmati bagaimana gemerlapnya kemahagungan dan kemahabesaran Allah. Zikir yang mendatangkan kebahagiaan hakiki yang kita cari selama ini. Apalagi kita masih di bulan Ramadan yang lekat dengan nama bulan suci. Tak pantas kita kotori kesuciannya. Tidak layak kita nodai kemuliaannya. Ramadan yang suci hanya patut kita nikmati dengan memperbanyak sujud di hadapan Allah yang maha suci. Jangan malah gedeg dengan ekstasi. Memperbanyak amalan ikhlas, bukan malah menghalalkan seks bebas. Dengan demikian kita berharap semoga Ramadan kali ini bisa kita lalui dengan sebesar-besar hikmah menuju kemuliaan hidup di dunia dan kejayaan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebuah pantun, kain kapan diinjak toke, banyak taman di Gorontalo. Biar penampilan kita pangke-pangke, kita masih punya iman gitu loh. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin tuh tadi Mas Usman dibilangin, perbanyaklah zikir gemerlap. Nah lu diperbanyak zigong. Kalau masalah dugem, Ena juga lagi dugem. Nih, lihat dong, duduk bareng gembrot. Enggak. Nggak kapok, tadi pala udah jatuh. Iya, Kecilan pala lu. Gua play bener. Orang Fly cungkring beneran. kayak gini dibilang gitu. Tapi emang lu kalau dugem begitu, fly begitu? Ya, Kan kita ada sih juga kan yang enggak olahraga fly-fly kan? malam ya, sama aja olahraga malam. Olahraga Gini cuma lari pagi doang, lari malam. Nah, gitu. mendingan lari pagi daripada lari malam-malam di disco. Kalau lari Berarti lagem dong gitu. lari malam. Lari Gua pernah gemerlap. lari malam dikejar satpam, gua bawa TV gua. Semalam bukan dibongkar sama siapa langsung. Aduh. Ya udah, kalau bener. gitu, nah puasa kan tapi hari ini lo? Puasa. Alhamdulillah, Ya, sekarang insya kita Allah. saat menantikan azan maghrib. Aduh, sampai aus banget nih. Ya Masih udah. aus juga lu. Kelihatan. Lu lapar gak?
Lapar. Segini masih lapar juga. Ih. Ya pemirsa di rumah, sekarang kita saatnya menantikan azan maghrib. Pemirsa sekali lagi selamat berbuka puasa. Kita juga mau buka puasa nih di sini. Nanti kita kembali lagi masih di Bugito, Buka Gitu loh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Bugito. Buka gitu loh. Iya, alhamdulillah kita Iya. sudah berbuka dan pemirsa di rumah selamat berbuka puasa juga ya. Iya. Gimana, Ki, No? tadi kan lu ditantangin pantun. Kenapa? Nah, pantun lu apa? Oh, yang itu ya, kain kafan diinjek toke gitu Ah. tadi ya. Coba lu duluan. Kalau gua kain kafan diinjak musang, Uish. ari tampan dan merangsang. Males gak lo? Pokoknya isinya harus pakai kain kafan. Kain kafan diinjek toke. Iseng banget tuh toke ya gitu kain kafan. Oke, sekarang kita akan Toke bagi-bagi gonggong. hadiah. Kita Itu toke bagi-bagi pakai hadiah gonggong. buat pemirsa di rumah ya. Abis buka langsung dapat hadiah Rp500.000 dari Pakalolo. Silakan. Pakalolo, sepatu yang dirancang khusus dengan kulit asli dan mengikuti struktur anatomi kaki, nyaman dan berkualitas. Pakalolo, gitu loh. Gue tadinya enak lagi. Oke, ya. Silakan telepon ke sini ya, Rp500.000 dipotong pajak. Yang akan membacakan soal adalah Eno. Halo, assalamualaikum. Iya, passwordnya Mbak? Jadi anteng begini sih. Password. I am three. Iya. Pak Bisa Kalolo dipakai gitu sendal. loh. Lo gitu loh. Iya, dengan Mbak siapa Mbak Pak Kalolo? Iya, ditanggung. Oh, di Tambun Bekasi. Baiklah Tambun. pertanyaannya. Oke, Pak Eko. Silakan dibacakan. Apa arti dari Allahu Akbar? Alhamdulillah Eno akhirnya ngomong juga. Allah Maha Besar. Artinya? Ya. Allah Maha Besar. Allah. Iya, benar. Iya, Rp500.000 dipotong pajak. Tadi dari siapa? Di mana? Di mana? Di Tambun. Dulu nggak marah dikatain. Kenapa? Tambun. Enggak, aku nggak ngerti. Oh, dia nggak ngerti. Ya udah kalau gitu sekarang kita bertanya-tanya dengan para dewan penilai kita, tapi bukan mengenai Mas Usman, tapi mengenai dugem di bulan puasa. Baiklah, siapa saja dewan penilai kita hari ini? Silakan dibaca Eno dengan lancar ya. Saya lagi Ya. dari Majelis Ulama Indonesia. Ya kan? Iya, benar. Bapak, ya, Bapak. Bapak M. Amin Suma. Dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Bapak H. Misbah Malim. Yang ketiga, Dari Universitas Islam Negeri. Bapak Wahidin Saputra. Pakai gong. Dar. Dar. Yang akan memberikan komentar penilaian dan komentar. Gubra. Bapak Wahidin Saputra. Iya. Ya, assalamualaikum pemirsa Global TV yang seru. Sebenarnya kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, dugem itu tidak hanya dilarang di bulan puasa. Di luar bulan puasa pun lebih terlarang itu. Karena bulan puasa ini bulan training ya. Bulan di mana kita melatih diri untuk melakukan aktivitas selanjutnya nanti di 11 bulan di luar bulan puasa. Jadi sesuatu hal yang dilarang di bulan puasa berarti lebih dilarang lagi di luar bulan puasa. Apalagi kalau tadi kemudian dugem lebih dekat-dekat dengan narkotik atau dengan narkoba atau dengan seks bebas. Jelas ini Islam sangat melarang dengan tegas. Misal tentang narkoba saja Allah katakan dalam surat Al-Maidah